Permasalahan korupsi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian korupsi terlebih dahulu, di mana korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Ada dua faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu berupa pengaruh yang datang dari luar atau lingkungan, sementara faktor internal yaitu berawal dari sikap dan sifat individu yang sangat dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya nilai-nilai anti korupsi dalam diri seseorang. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan pada setiap warga negara Indonesia. Sebelumnya, kita sudah mempelajari 9 nilai-nilai anti korupsi yang terdiri dari kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Selanjutnya yaitu bentuk korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya merumuskan 30 bentuk korupsi yang kemudian disederhanakan lagi menjadi 7 kelompok tindak korupsi. 1 yaitu kerugian uang negara, 2 suap menyuap, 3 penggelapan dalam jabatan, 4 pemerasan, 5 perbuatan curang, 6 benturan kepentingan dalam pengadaan, 7 yaitu gratifikasi. Berikut ini adalah contoh kasus korupsi yang sangat fatal yang terjadi di negara kita Indonesia. Yang pertama adalah kasus korupsi PT Asabri. Korupsi yang dilakukan oleh PT Asabri atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Jumlah kerugian akibat kasus dugaan pengelolaan dana investasi PT Asabri periode 2012 hingga 2019 mencapai angka 23,74 triliun rupiah. Dalam kasus korupsi kelas kakap ini, ada 7 terdakwa yang dituntut 10 tahun penjara hingga hukuman mati. Di samping itu, para pelaku diminta membayar uang ganti rugi kepada negara dengan nominal mencapai belasan triliun rupiah. Berikutnya yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya. Korupsi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya merugikan negara hingga 13,7 triliun rupiah. Jiwasraya menjadi perhatian banyak orang setelah tidak mampu membayar polis kepada nasabah dengan nominal sebesar 12,4 triliun rupiah. Produk asuransi jiwa serta investasi ini adalah hasil kerjasama yang dilakukan oleh beberapa bank. Pada tahun 2019 lalu, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus korupsi ini. Korupsi tentu menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Dampak korupsi antara lain yaitu menurunkan tingkat investasi, menciptakan kesenjangan sosial, menciptakan kemiskinan, menghambat pembangunan fasilitas umum, serta menghambat profesionalisme. Sebagai mahasiswa, kami tentu memiliki peran dalam memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. Di antaranya, kami berupaya membentengi diri dari rasa malas belajar, serta mencoba membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil. Kami juga berusaha untuk mengkritisi peraturan yang dirasa tidak berpihak pada masyarakat. Sekian materi yang saya sampaikan. Koruptor mungkin pintar secara akademis, namun sangat bodoh dari sisi religius. Oleh karena itu, semoga kita sebagai warga negara serta generasi penerus bangsa dapat memegang teguh keimanan kita agar tidak mudah terjerumus ke dalam hal yang tidak bermanfaat serta merugikan seperti korupsi. Ingat, korupsi bukan budaya, tak seharusnya dilestarikan atau dipelihara.